Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
Shalom good people. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Kembali kita bergabung di acara KKT, Kuasa Kasih Tuhan. Hari ini saya ada bersama dengan Steve, seorang anak muda yang juga luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih. Nanti kita akan mendengar kesaksiannya, tapi sebelumnya mari kita sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali kami ada bersama-sama di dalam acara Kuasa Kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan teramat baik, tidak ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Hari ini kembali kami rindu diberkati lewat kesaksian cerita hidup dari seorang anak muda yang bernama Steve. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah mereka semua boleh dikuatkan. Mereka juga boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa. Kami semua boleh mengerti pekakan suara rencana rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua tim yang ada. Berkati acara ini lewat channel YouTube GBI Rem Ciputra. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ada bersama dengan Steve. Ya. Shalom. Steve adalah dulunya seorang anak muda, pengusaha, dulu berusaha di Bidang Indonesia, bidang makanan. Dan tapi hari ini Steve sudah ada bekerja di Amerika. Bidang makanan juga. Bidang makanan juga, tetapi juga sebagai tentara Amerika, tapi Reserve Army. Ya. Baik, kita langsung saja dulu dengar kesaksian. Mungkin Steve bisa cerita. Saya rindu jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini diberkati lewat pengalaman kesaksian hidup dari Steve. Karena saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda. Karena Steve tahu saat ini kita ada masalah dengan yang namanya pandemi corona, virus corona ya, COVID-19. Dan ada banyak orang yang masih saat ini bingung. Betul. Mereka sedang mengalami ketidakpastian hidup, masa depan, apa yang mereka harus lakukan. Karena masalah yang dialami bukan hanya di Indonesia tapi dunia mengalami masalah ini. Dan kiranya lewat kesaksian dan pengalaman cerita dari Steve, kita bisa lihat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Betul. Mungkin Steve bisa cerita awal mulanya apa yang Steve lakukan di Indonesia dan sampai kok bisa pindah ke Amerika dan berjuang. Dan ternyata Tuhan juga pakai Steve untuk ada di Reserve Army Amerika. Jadi tentara Amerika nih saudara. Saya sedang ada bersama dengan tentara Amerika. Ya, mungkin Steve bisa cerita dulu. Jadi berkat buat kita semua. Oke. Awal mulanya itu saya sebenarnya pengusaha. Jadi waktu di Indonesia tuh saya berusaha di bidang makanan, kita snack. Kita produksi untuk makanan-makanan kecil seperti Citato, Citos, sebut merek boleh nggak? Oh boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu kita dapat endorse juga, kita dapat berkatnya nggak apa-apa. Oke, mic-nya boleh tahu dekat lagi. Oke, kita berjuang di situ sama teman saya. Kita ada bertiga, dua orang lagi tuh Singaporean sebetulnya. Tapi kita bertiga ini sama-sama anak Tuhan juga. Kita percaya Tuhan, kita sama-sama membangun visi. Visinya semua indah. Dengan adanya perusahaan ini kita mau bangun untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Jadi sebagian dari penghasilan kita sebetulnya kita pengen sumbangkan dan kita punya rencana untuk bangun suatu sekolah gratis, panti asuhan. Wah itu benar-benar kalau kita planning itu mimpi yang mulia. Iya, mimpi yang mulia gitu. Tujuannya seperti itu gitu. Kita mau bikin untuk snacknya juga sehat. Selama ini kan banyak orang dikasih snack itu yang micinnya banyak lah. Kita mau bikin snack sehat dengan harga murah. Tujuannya untuk menyehatkan anak-anak Indonesia. Sebetulnya seperti itu. Setelah kita mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita berjuang dengan segenap kekuatan kita plus doa juga. Aduh Tuhan, ini gimana sih kok nggak jalan-jalan gitu. Maksudnya dalam artian rugi. Padahal kita distributor di seluruh Indonesia. Kita udah masuk dan mereka bilang
waktu mereka coba itu, mereka bilang ini enak dan pasti jalan. Setelah masuk ke warung-warung, itu pasti juga jalan. Tapi entah kenapa. Karena rasanya enak. Rasanya enak dan murah. Ada hadiahnya juga, kita kasih hadiah jam tangan waktu itu. Oh, iya. Jam tangan yang sport. Tapi gak jalan juga, semuanya kayak terhenti. Dulu kuliah ambil Strategic marketing di S2. strategic marketing. Semua itu buntu teori-teorinya. Sudah S2 juga ya? S2. Oh ya. Dan teman saya juga S2 Finance, lulusan Amerika, dia di Irvine. Kurang apa gitu perencanaan dari finance-nya, perencanaan dari marketingnya, bahkan dari produksi. By the book. By the book, by experience juga. Karena teman saya juga ada perusahaan juga yang cukup besar dan sangat-sangat berpengalaman lah di bidang makanan juga. Secara hati ini sempat merasa kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya udah berdoa, saya udah beriman. Tuhan katanya minta apa aja Tuhan berkati. Kalau saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Minta apa aja. Saya nggak minta banyak-banyak. Saya minta ini laku supaya bisa memberkati orang lain. Wah, tapi kan kalau lakunya seluruh Indonesia, kan? berkatnya juga banyak itu. Berkat banyak, kan tujuannya bisa tercapai. Ya, amin, saya mau amin. bangun panti asuhan, bikin Luar sekolah. biasa. Apa kurang mulia Tuhan? 3 tahun berlalu dengan compang-camping, istilahnya saya kayak sempat mau ninggalin Tuhan, tapi sempat sekelibat apa Tuhan itu nggak ada pikiran saya. Kok justru yang orang-orang di luar Tuhan, mereka yang hidupnya nggak benar, usaha lancar. Kok kamu tinggalin sih? Gitu akhirnya, tapi istri saya puji Tuhan banget. Oh, sudah Dia menikah ya? Waktu itu udah menikah. Oke, sekarang Dia sangat-sangat dikaruniai berapa? 2 anak. 2 orang anak. 2 orang anak. Oke. Tapi puji Tuhan saya punya istri yang menguatkan saya. Waktu saya jatuh, dia tetap bilang, kamu bisa. Tuhan nggak pernah ninggalin kamu, apapun keadaan kamu. Dia selalu bilang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan betul. kebaikan. Apapun keadaan kamu, baik, buruk, kaya, miskin, jatuh, atau seperti apa. Ingat Tuhan yang turut bekerja untuk kebaikan kamu sendiri. Itu yang sangat-sangat menguatkan saya. Dan Amin. Waktu saya baca Alkitab juga, saya bilang, Tuhan, apakah saya kurang dekat, apakah saya kurang di dalam kamu? Kok saya minta Tuhan gak kasih? Katanya kan janjinya kan kalau kita di dalam Tuhan kan, Tuhan Ya, di dalam mintalah. kita. Minta, itu seolah-olah luar biasa sekali. Iya, Tapi maka akan diberikannya kepada. Nah, tapi waktu saya mendalam saya tanya Tuhan, waktu saya nanya gitu Tuhan bilang, dalam hati saya nggak bilang audible ya. Ya. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, artinya permintaan kita, otak kita sinkron sama Tuhan. Permintaan kita itu bukan permintaan yang dunia lagi. Bukan permintaan yang keinginan kita. Tapi keinginan Tuhan. Apa? Rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita minta rencana Tuhan terjadi, itu pasti jadi. Makanya waktu kita minta Tuhan, biarlah rencana yang mau jadi, itu pasti jadi. Karena Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Yeah. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja. Betul. Nah itu, tapi ya itu. Ternyata harus permintaan Tuhan. ya. Harus rencana Tuhan yang kita minta terjadi dalam hidup kita. Itu pasti diberikan. Nah, singkat ceritanya kita tutup perusahaannya. Setelah jalan 3 tahun. Setelah jalan 3 tahun. 3 tahun setengah lah gitu ya. Akhirnya saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan saya bilang sama istri saya kan hobinya terbang. Ya. Naik pesawat gitu. Kemana aja terserah, yang penting naik pesawat. Ya. Kayak kesannya gimana banget ya. Oh, jadi traveling nih. Traveling. Suka traveling. Traveling, tapi sukanya travelingnya tuh bukan di negaranya, di pesawatnya. Wah, ini unik lagi nih. Jadi demen ada di dalam pesawatnya itu. Saya jadi, suka coba banyak-banyak pesawat gitu. Cobain ini gitu. Kalau kita kan biasanya terbang misalnya dari Jakarta ke Amerika misalnya bisa 18 jam atau 20 jam kan kita merasa waduh capek very long time kan, capek banget kan, suntuk. Tapi justru kalau Steve ini menyenangkan ya. Menyenangkan. Berada di dalam pesawatnya ya. Berada dalam pesawat. Tinggi dekat Tuhan lagi ya. Tinggi dekat Tuhan ya. Iya. Amin. Jadi saya kepikiran waktu itu saya mau melaksanakan hobi saya ini yang bisa mendatangkan uang bagi saya. Masih waktu itu karena baru habis bangkrut ya. Yeah. Pikirannya masih uang gitu kan. Yeah. Yaudah apa ya kira-kira. Oh, saya kepikiran untuk beli barang branded yang di Amerika kan murah, jual ke Indonesia dengan harga yang murah di bawah harga pasaran. Oke.
Akhirnya saya cobain Januari pertama saya pergi, terus saya laku, Februari laku, Maret sampai berulang kali saya kisaran kalau nggak salah tahun awal itu 2018 sekitar 8 kali saya bolak-balik Amerika dalam waktu 8 bulan berturut-turut. Berarti 8 bulan berturut-turut 8 kali ke Amerika. Cuma beli barang-barang branded, pulang. Iya. Setelah itu jual, laku, berangkat lagi. Tapi ini orang pajak tolong jangan ini ya. Takutnya kena cukai ini saya nih. Enggak, just kidding. Soalnya saya udah nggak begitu lagi. Nggak apa-apa. Oke, sampai suatu saat saya kenal suatu gereja di sana gitu. Mereka panggil saya untuk bantu pelayanan di bulan ke-6. Ke-6 kali saya ke Amerika itu, dia panggil saya bantu pelayanan di sana. Saya pulang, pas saya datang lagi, mereka juga panggil lagi sampai ke 8 kali. Jadi gembalanya sana bilang, "Steve, kamu nggak bosan bolak-balik Amerika?" Oh, siapa gembalanya? Pak Rudi Gunawan. Oh, Pak Rudi Gunawan. Shalom Pak Rudi, kalau nonton. Ya. Harus nonton nih Pak Rudi ini. Harus nonton. Di Amerika kan ya? Di Amerika. Ya, jadi yang di Amerika semua harus nonton nih acara ini. Jadi ditawarkan untuk melayani di sana gitu, melayani di sana. Dalam hati saya kan saya hobinya terbang, bukan tinggal di Amerika. Amerika bukan tujuan saya terbang. Iya. Bukan tinggal gitu. Dan waktu itu saya pun udah settle dengan kerjaan saya bolak-balik Amerika karena sudah menguntungkan kan, jual barang-barang branded itu sudah menguntungkan. Bersih saya setelah saya jualan itu minimum $2.000 setelah dipotong tiket dan tempat tinggal. Minimal $2.000. Di bawah Indonesia ya sekitar 25 juta something. Iya. Lebih dari gaji saya yang orang-orang profesional. Saya cuma seminggu sekali bolak-balik Amerika. Terbangnya dapat ya, jalan-jalannya dapat ya, untung dapat ya. Waduh, kerjaan yang luar biasa enak nih. Waktu itu ditawarin, "Kamu mau nggak melayani di Amerika?" Saya waktu itu nggak mau sebetulnya. Saya dengan alasan istri saya. Istri saya udah pasti nggak mau karena waktu saya ajak terbang ke Amerika dia bilang, "Aduh, saya nggak mau lah terbang ke Amerika. Ngapain kejauhan, jauh dari ini, pusing, repot." Saya sempat juga nanya, "Mau nggak tinggal di sana?" "Widih, nggak mau, amit-amit, jauh dari keluarga." Saya kan keluarganya suka kumpul ini. Wah, pokoknya saya udah tahu dia pasti nggak mau. Dia pasti nggak mau. Jadi saya alasannya benteng itu istri saya. Ya. Jadi bumper lah ya. Jadi bumper. Ya nanti saya tanya istri dulu nih, Pak Pendeta gitu ya. Tapi waktu itu saya bilang, kalau istri saya mau, nggak apa-apa lah, saya tanya Tuhan dulu lah. Tapi saya harus sepakat dulu dengan istri. Nah, dengan istilah sepakat lagi nih, seolah-olah nih istilah sepakat dulu. Kalau istri saya mau, oke, saya jalan. Kita sepakat semua, oke. Pak Rudi bilang, saya berdoa kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Tuhan yang rubahkan mindset istri kamu, Tuhan yang izinkan. Saya bilang, lihat aja nanti saya pulang. Ya nggak bakal, yakin saya nggak bakal. Pulang ke Indonesia, saya cerita ke istri saya, ke orang tua juga. Saya ditawarin gini. Gimana menurut kamu kalau saya pelayanan di Amerika? Nggak kerja loh. Saya bukan bilang kerja ya, bantu pelayanan. Mau nggak? Sekitar nanti dikasih izin untuk religious visa. Itu sekitar untuk 5 tahun lah. Jadi saya nggak boleh pulang selama 5 tahun. Bayangkan, istri mana yang kasih? Ya kan? Secara logika nggak mungkin saya dikasih, apalagi begitu, pisah. Terus istri saya bilang, kalau memang Tuhan izinkan kamu di sana dan Tuhan panggil kamu di sana, go ahead. Saya yang kaget, aduh, ini gimana ceritanya kan? Saya laki-laki, saya harus punya integritas gitu. Saya pernah bilang ke Pak Rudi, saya harus sampaikan. Kalau istri saya bilang iya, maka itu jawaban Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau. Dalam hati saya kalau saya nggak mau bilang ke Pak Rudi pun Pak Rudi nggak tahu kan? Ya, nggak masalah juga. Ya hak-hak saya kan gitu kan. Tapi karena ini saya ngerasain juga panggilan Tuhan dan saya juga berintegritas, saya kasih tahu sama dia. Waktu itu saya kontak anaknya dulu. Saya bilang, "Gre, gimana ya Gre ya?" Saya bilang, "Kenapa kok Cik Nia bilang iya ya? Apa gue mesti ke sana? Udah kok, pesan tiket. Nanti kita atur semuanya. Penginapan, tempat tinggal semua kita yang sediakan. Kapan waktunya kok mau datang, kita jemput langsung." Waduh, sampai sebegitunya. Akhirnya singkat cerita saya pergi ke sana dengan izin istri, dengan izin orang tua juga, semua dengan izin Tuhan yang pasti juga. Tinggal di sana, ternyata pelayanan itu cuman Rabu Minggu gitu. Saya pikir kan waktu bantu pelayanan
Saya ada kerja setiap hari Senin sampai Minggu. Layani lah biasa ya. Selasa sampai Minggu lah ya kalau full timer lah ya. Kok ini cuman Rabu sama Minggu. Rabu pun malam pas kebaktian. Jadi kayak sehari-hari bosen banget kayak ngapain gitu ya, bikin musik ya udah gitu. Saya mau kerja, jadi ceritanya mau kerja, nanya-nanya keliling-keliling. Terus ada temen satu memang ada yang kerja di satu perusahaan itu, dia bilang kamu mau nggak kerja di sana, di satu perusahaan Indonesia distributor makanan. Saya bilang wah background saya makanan ini, boleh lah. Tapi gimana, saya kan statusnya masih turis, belum punya visa kerja gitu kan. Iya susah sih ya, dia bilang soalnya yang kerja sini harus legal, harus punya H1B. Ada yang mau sponsorin nggak ya kira-kira? Waduh nggak tahu, untuk sponsor mah susah, kamu mesti kepintaran khusus, biasanya expertise yang kayak ahli nuklir, ahli teknologi, ahli apa, itu yang bisa nge-apply di H1B dan biasanya itu juga lulusan Amerika. Gitu, orang luar, orang asing, jadi lulusan Amerika lulusan biasanya. Amerika dan master dan expert. Master dan expert. Saya apa? Saya cuma lulusan di Indo S2 tapi nggak diakui kan di Amerika. Dan saya bukan expertise, saya basicnya strategic marketing umum. Ya saya pikir wah kayaknya itu impian yang sia-sia lah ya. Nggak mungkin terjadi akhirnya. Tapi coba nge-apply dulu nggak apa? Akhirnya saya nge-apply di sana. Kita ngobrol-ngobrol sama bosnya, wawancara. Terus ownernya bilang ke saya, kamu mau nggak saya sponsorin untuk dapat H1B? Owner perusahaan ini? Owner perusahaan. Padahal dalam sejarah perusahaannya cuma satu orang selama berapa puluh tahun berdiri, cuma satu orang yang disponsori. Oh jadi di perusahaan ini banyak, banyak pekerja-pekerja asing ya? Banyak pekerja asing yang biasa orang dari kuliah. Dan sempat kerja di sana gitu ya. Terus mereka untuk kelanjutannya karena nggak mau pulang Indo, mereka minta legal untuk visa kerja agar bisa tinggal. Waktu mereka minta, kebanyakan sih nggak dikasih ya. Jadi selama berapa tahun hanya baru satu orang yang pernah? Dua sama saya. Dua ya. Akhirnya dikasih ya. Padahal padahal dia pun belum pernah lihat cara kerja saya seperti apa. Baru wawancara. Dan waktu saya wawancara pun saya nggak bilang, oh saya ini. Jadi berangkat ke Amerika tahun berapa? 2018 pertama 2018 kali. Ya. Jadi waktu itu, udahlah nothing tulus. Saya berangkat, abis dari lamaran, ditawarin visa kerja, saya okein. Saya oke aja. Nah ternyata waktu setelah berjalan, teman saya bilang, Steve, lu diomongin apa ya masih bos, kok lama banget waktu wawancara gitu kan. Wah ngomongnya kita sharing firman Tuhan juga. Saya bilang kenapa saya ke Amerika, saya ceritain gitu. Jadi yang saya ceritakan adalah cerita bangkrutnya saya. Harusnya kalau dia mau pekerjaan seorang yang ahli kan dalam marketing. Yang berhasil. Iya berhasil, ini saya cerita bangkrutnya. Tapi kegagalan Tapi dari situ malah saya ditawarin visa kerja. Hah? Serius lu? Iya, saya ditawarin. Nah akhirnya saya masukin cari lawyer, saya masukin H1B saya. Nggak ngarap sebetulnya. Saya udah bilang sama Tuhan kalau memang mau kasih, enggak ya udah. Saya nggak ngarap lah H1B juga. Ya kalau misalnya nggak dikasih ya pulang ke Indo, susah amat gitu kan. Kayak emang di Indo. Karena memang kan apalagi kan Presiden Amerika saat ini kita tahu seorang Donald Trump, seorang yang mau make America great again. Make America great again. Lebih mengutamakan orang-orang Amerika untuk bahkan bekerja. Kuota untuk para pelajar dan para pendatang itu kan dipersempit dan dikurangi. Terutama yang H1B itu sangat-sangat di kuotanya dikurangi. Dan memang syaratnya yang seperti saya bilang harus master di Amerika dan expertise. Saya S2 di Indonesia nggak ada harapan secara ijazah apa udah itu kan udah nggak mungkin bisa lah. Salah persyaratan hitungan nggak mungkin. Terus saya masukin aja lah, saya percaya. Ini satu perkataan owner saya, bos saya, yang menguatkan saya waktu saya bilang, ya ini probability-nya kecil Pak, saya bilang. Sekitar 20% mungkin. Dari itu pun setelah terpilih 20%. Terpilih sama Amerikanya. Dia bilang, kamu pasti dapat. Saya bilang, kok bisa yakin Pak? Kalau Tuhan suruh kamu ke sini, kamu pasti dapat. Percaya aja. Itu yang bikin, namanya Pak Antoni. Terima kasih Pak Antoni. Pak Antoni Kartawinata. Terima kasih kesempatannya. Jadi dia bilang,
Kalau kamu yakin, Tuhan sudah suruh kamu ke sini, pasti dapat. Nggak usah pikirin probabilitas. Probabilitas Tuhan 100% buat kamu. Amin. Wah, saya langsung kayak ya sempat semangat lagi Ya. gitu semangat. Tapi ya udahlah saya masukin. Harusnya itu di akhir bulan apa saya lupa ya. Itu baru ada berita Ya. dari lawyer saya. Harusnya itu ya. Tapi waktu 3 hari 4 hari sebelum berakhir masa kuotanya, dia udah terima email dan di email saya, congratulations, your H1B visa has been approved. Wah, luar biasa. Jadi saya benar-benar mengucap syukur banget sama Tuhan. Tuhan, ini kok bisa ya? Ya. Saya berpikir kok bisa gitu. Sepertinya sesuatu yang mustahil ya, Iya, sesuatu yang mustahil. Saya siapa gitu kok bisa. Jadi ya itu dari situ saya dapat legalnya, nggak lama baru saya waktu udah pameran, ada pameran di Jadi bekerja Fairplex. dulu ya di perusahaan itu, Bekerja udah mulai dulu. bekerja dan menjadi orang kepercayaan dong dari Puji Pak Tuhan tadi seperti ya. itu. Puji Tuhan. Ya itu suatu Berkat juga kan. berkat ya. Saya dengar baru kerja belum terlalu lama udah diangkat jadi apa, manajer apa? Ya di penjualan manajer. Wah, luar biasa. Ya itu mujizat Tuhan juga. Ya. Saya nggak tahu. Puji Tuhan. Nah dari situ waktu itu saya lagi ada pameran. Jadi ada kita pameran di Fairplex, suatu pameran makanan itu Asia Amerika, Asian American Expo namanya. Di situ ada buka stand US Army, ada sheriff. Di expo makanan justru ada Iya, ada standnya, ada stand fotonya ya, saya. ya. Oh iya iya. Jadi waktu Nanti kita tampilin foto-fotonya saudara ya selama Steve ada di sana dan sebagainya ya. Ya jadi waktu itu saya kepengen, karena saya dengar cerita-cerita teman saya yang join army. Kan kalau mereka kan statusnya waktu itu masih asilum, masih DACA, masih gelap gitu ya. Bukan yang green card atau yang citizen. Jadi untuk merubah status itu dari gelap menjadi terang itu harus masuk army. Dengan jadinya army otomatis dia jadi citizen. Oke. Gitu. Ya, saya kepengen, kalau saya kepengennya biar keren sebetulnya. Wah keren ya. Jadi tentara Amerika Jadi ya? tentara Amerika kan Wah. keren-kerenan. Saya suka militer soalnya. Iya. Akhirnya saya daftar, nggak lama ada email panggilan. Ada balasan emailnya buat saya. Terus saya bilang, Steve, karena kamu berusia di atas 34 tahun, kan jadi kita nggak bisa jadi private army atau jadi yang army yang perang atau yang militer yang pegang senjata. Iya. Jadi kita ada beberapa option buat kamu pilih yang mana. Dan itu kan maksimum 39 tahun Iya. untuk di reserve army. Ya, waktu itu saya konsultasi lagi sama istri saya. Saya bilang, ini saya dipanggil di army nih. Iya. Ada pilihannya banyak, misalnya ada admin lah, ada ini, ada itu. Terus tapi saya cuman setujunya tuh kepengennya tuh di dokumentari, itu foto-foto Iya. gitu kan. Karena saya suka foto juga dan musik. Itu background saya musik. Iya. Terus tapi ada satu lagi, tapi ya itu nomor 3 lah saya bilang. Iya. Yang nanya apa itu? Religious service. Itu pilihan ketiga, pilihan terakhir, pilihan bontot. Iya. Saya antara dokumenter Atau musik. Jadi musik itu bikin jingle, bikin buat apa. Istri saya bilang, kamu religious service aja. Melayani istri yang bilang ya? Iya, melayani jiwa-jiwa. Itu pilihan terakhir, jangan itu dulu, antara dua ini dulu. Iya. Saya bilang, enggak, religious service. Dia bilang, loh saya kan Inggrisnya nggak jago untuk khotbah, untuk membangun semangat orang, mesti Inggrisnya jago. Enggak, Tuhan akan pakai kamu, Tuhan akan tuntun lidah kamu untuk bicara. Enggak perlu jago Inggris, tapi kalau kamu punya hati, Amin. hati yang rindu untuk membangkitkan kekristenan di sono, di Amerika Tuhan ya. pasti pakai. Nah, terus itu yang pertama istrinya. Kedua, saya ngomong sama teman baik saya juga. Namanya Pak Rio Komas. Halo Pak Rio Komas. Jadi saya bilang, wah Pak Rio, saya ada 3 pilihan nih. Wah bagus bro, lu pilihnya ini aja jadi pendeta katanya. Waduh, kayak konfirmasinya kayak begitu kuat. Dan saya pun dalam hati saya juga rindu melayani sebagai di bidang kerohanian di sana. Karena saya lihat kekristenan di sana terutama memang orang yang bule-bulenya sangat-sangat drop sekali gitu.
Mereka kebanyakan Kristen tapi tidak percaya Tuhan, gimana cerita gitu kan. Mereka hanya KTP Kristen atau Katolik, tetap ke gereja, tapi mereka bilang kalau semua Alkitab itu dibakar, sains dibakar, dalam 100 tahun kemudian yang akan timbul adalah teori-teori sains lagi, agama hilang. Jadi apakah kamu Itu masih keyakinan percaya mereka Tuhan? ya? Iya. Apakah kamu masih percaya dengan Tuhan? Saya pikir, wah ini, saya sempat iya juga ya, sempat iya juga ya, tapi ini nggak bener gitu. Iya. Kok kasihan sekali mereka. Mereka hidup, nggak tahu ya, bagi saya mereka hidup kayak tanpa pengharapan. Hidup hanyalah uang aja. Kerja dapat uang. Buat bayar bill. Iya, hanya itu aja. Jadi, Tapi dengan masalah yang saat ini terjadi, akhirnya banyak orang akhirnya sadar juga nih Steve. Dengan corona ya, corona mulai orang sadar cari bahwa Tuhan lagi. mereka takut mati ternyata. Semua orang takut mati nih hari-hari ini. Betul. Dan akhirnya mereka baru ingat Tuhan nih. Karena mereka mulai percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan Iya. lain. Dan tempatnya ya kita tahu. Nah makanya itu sekarang lewat masalah ini Tuhan izinkan, saya percaya semua orang mulai cari Tuhan. Iya, betul. Mau tentara, mau pejabat, semua cari Tuhan. Rakyat biasa semua cari Tuhan. Tidak ada yang tidak cari Tuhan. Iya, semua semuanya. cari Tuhan. Dan akhirnya Steve melayani, Iya. diterima. Melayani juga di gerejanya Pak Rudi Gunawan. Dan di US Army diterima, masuk jadi. Di religious service, itu tunggu panggilan lagi. Oh, tunggu panggilan, Tunggu lagi. panggilan lagi. Tapi sudah diterima? Sudah. Sudah, waduh. Selamat juga nih. Jadi sudah ada Reserve Army di bagian kerohanian. Iya, di religious service. Dan kerjaan juga tetap ya? Kerjaan tetap, nah puji Tuhannya Tidak terganggu? tidak terganggu karena saya memang tidak bisa balik untuk sekarang ini. Nah kalau maksudnya gini, Steve kan juga di US Army-nya sebagai reserve, itu what do you do? Apa yang dilakukan oleh Steve untuk US Army-nya? Biasa kita membangkitkan mentalitas para pejuang sih. Ya salah satunya di kerohanian kita membagikan firman Tuhan. Kerjaannya itu. apa tiap hari? Apa? Enggak, sebulan 2 kali. Sebulan hanya 2 Ya kali. kan reserve cadangan. Reserve cadangan. Jadi sebulan hanya 2 kali. Sebulan 2 kali. Sangat-sangat tidak mengganggu. Jadi sangat tidak mengganggu. itu pun di Sabtu Minggu. Biasanya. Oh itu ya. Oh sangat tidak mengganggu kalau begitu. Sangat tidak mengganggu. Kerja di perusahaan di Amerika Senin sampai Jumat. Wah puji Tuhan. Ya Steve minta setiap hari aktif, Tuhan kasih tuh 7 hari aktif. 7 hari aktif tanpa henti ya. Iya. Ya tapi ya saya bersyukur dari sini sebetulnya. Kalau dulu saya ngebayangin seperti ini, kalau dulu saya maksa Tuhan itu untuk jadi apa yang seperti yang saya mau gitu. Andai kata perusahaannya dulu saya jalan, saya paksain Tuhan untuk jadi, saya mungkin nggak ke Amerika. Gitu. Atau juga saat saya kecewa saya ninggalin Tuhan. Bersungut-sungut ya. Itu juga nggak ke Amerika. Kadang ya mungkin saya sadar banget sih kalau dulu saya kadang-kadang suka ketawa ya. Saya suka memaksakan big picture-nya kita terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering mengabaikan big picture-nya Tuhan. Kita nggak peduli. Padahal Tuhan punya rencana yang the best buat kita. Dia punya planning-nya, tapi kita nggak mau lihat. Pokoknya saya punya harus jadi. Punya lu bodo amat. Pokoknya mau Tuhan, saya tahu rancanganmu bagus, tapi rancangan saya mau yang gini. Ya kadang-kadang begitu. Bagus. Kita kadang-kadang begitu. Bagus, ya. Ya padahal kalau dipikir-pikir Tuhan itu sangat-sangat luar biasa sih. Amin. 3 tahun waktu yang nggak mudah bagi saya untuk ditempa sebetulnya. Banyak alasan untuk saya ninggalin Tuhan, banyak sekali. Tapi ya, saya juga punya istri yang sangat-sangat mendukung. Saya juga banyak saya lihat dikuatkan juga oleh Steve firman. mengalir, ngeflow ya, dengan semua apa yang Tuhan sedang lakukan kerjakan. Akhirnya, kalau saya lihat tidak butuh waktu lama untuk Steve bisa jadi seperti hari ini dong. Kalau bagi saya 3 tahun waktu itu lama sekali karena penderitaannya. Maksudnya setelah Steve mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan, ya. Tapi kan Steve tidak tunjukkan kekecewaan yang luar biasa sampai tinggalin Tuhan. Enggak. Malah sempat hanya terlintas kalau tidak salah kan? Terlintas ya. Tapi justru di dalam kegagalan saya justru mendalami teologi lagi. Saya belajar gramatikal Yunani. Jadi untuk benar-benar memahami Alkitab itu seperti apa. Memahami
pemikiran Tuhan itu seperti apa? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saya benar-benar malah mendalami teologi, bukan meninggalkan Tuhan, tapi saya mau mendalami teologi. Itu yang membuat akhirnya dari 3 tahun gagal, tutup, dan prosesnya kan nggak lama sampai ke titik Steve bisa ada sampai hari ini bekerja di satu perusahaan besar menjadi manajer atau tangan kanan perusahaan itu. Gitu. Terus bisa masuk US Army yang dimana keinginan Steve bisa full bekerja setiap hari supaya selama ada di Amerika selalu tiap hari ada kegiatan dan hari ini tercapai. Ya. Itu butuh waktunya kan nggak lama. Satu tahun. Dari saya start waktu tutup perusahaan. Dari tutup perusahaan itu nggak lama saya bolak-balik yang jualan-jualan dulu. Kan? Jualan itu sekitar 7 bulan 8 bulan. Ya. Terus waktu ditawarin pelayanan, dari pelayanan itu 1 bulan saya baru masuk ke perusahaan itu. Jadi total 9 bulan sih. 9 bulan. Nah kan akhirnya 9 bulan kan gak lama. Iya seperti orang melahirkan 9 bulan. 9 bulan keluar hasil. Hari ini buahnya. Luar biasa. Gaji US dollar saudara. Ya. Sekarang rupiah lagi. Dari convert. Gaji US dollar. Keinginan ya senang dengan Army tercapai. Bahkan bisa melayani, itu hal yang luar biasa. Apalagi nih yang Steve mau bagi nih? Ceritain lagi apa? Ya, bagi saya sih cuman untuk membagikan aja untuk saat-saat sekarang ini, walaupun apapun keadaan kita, baik, buruk, mungkin kalau kita lihat sekarang tuh banyak buruknya ya saat pandemi corona ini. Jangan pernah negatif thinking sama Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikiran hal yang jelek terhadap Tuhan. Percaya Tuhan itu punya rencana yang sangat-sangat mulia untuk kita. Kenapa? Amin. Karena Tuhan juga berjanji bahwa kita tuh akan diberkati gitu. Tapi diberkatinya bukan menurut apa yang kita pikirkan. Tuhan punya cara sendiri. Harus tanya Tuhan apa rencanamu dalam hidup kita. Kita ikuti rencana Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 28 sekali lagi. Kalau ini sedikit bongkar dari gramatika Yunaninya, sebenarnya bukan Tuhan turut bekerja, tapi segala sesuatu dalam waktu itu dikatakan baik atau buruk itu bekerja sama, bersinergi untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi segala depannya sekarang kita tahu itu diartikan seperti ini. Kita yang tahu benar atau kita yang mengenal banget Tuhan itu seperti apa, amin. Kita tuh tahu segala sesuatunya baik atau buruk itu bersinergi, bekerja sama, kata Yunani sinergia. Itu bekerja sama untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak harus selalu terang. Enggak. Terkadang Tuhan pakai gelap, Tuhan pakai masalah. Yes. Supaya ujung-ujungnya kebaikan itu datang. Untuk kemuliaan. Berkat itu datang. Nama kemuliaan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah kebanyakan orang hanya mau yang baiknya aja. Untungnya aja. Berkatnya aja. Padahal masalah yang kita hadapi itu sebenarnya Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan namanya Dia. Amin. Saya bacakan firman Tuhan saudara. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Kalau kita lihat ayat ini kan dikatakan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu kecelakaan itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, Tuhan tidak pernah merencanakan atau merancangkan sesuatu yang tidak baik. Betul. Dan cara kerja Tuhan memang unik. Ya. Terkadang memang kita harus bergerak maju, tapi ada saatnya juga kita berdiam. Ada saatnya Tuhan izinkan kita ada di bawah, tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita ada di atas. Tapi dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, lewat semua yang terjadi dalam hidup kita, itu semua mendatangkan kebaikan. Dan itu rancangan yang luar biasa. Ya. Karena ketika Tuhan mau juga angkat kita, terkadang-kadang Tuhan tempatkan kita ada di tempat yang paling bawah. Iya. Sebelum Tuhan angkat kita kan, seperti Yusuf. Yusuf harus lewat proses yang luar biasa. Oh itu lebih panjang lagi. Iya lebih panjang lagi. Dia harus di kesumur dulu, jadi budak dulu, masuk penjara.
baru jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan tapi kan kita lihat ketika dia sudah di atas, dia nggak lupa Tuhan. Bahkan dia bisa tetap jadi berkat buat keluarganya, buat semua bangsanya, bangsa Israel. karena itu cara kerja Tuhan memang unik. Iya. Seperti Steve, kalau Steve seandainya waktu itu berhasil, mungkin Lupa. belum tentu Steve melayani dengan luar biasa di Amerika, jadi berkat. Dan seringkali kan kita yang tadi, pokoknya kalau kita dalam Tuhan pasti yang baik-baik aja yang kita dapat. Padahal kan Tuhan nggak begitu. Justru kalau semuanya baik-baik saja, Tanda tanya tuh. wah itu ya benar tanda tanya. Ya, apakah itu justru dari Tuhan atau jangan-jangan Iya. dari si jahat? Karena kalau Tuhan kan harus lewati proses. Proses ya. Masalah kadang-kadang kita harus bisa mengucap syukur dan bilang thank you problem. Karena lewat problem, lewat masalah kita jadi betul-betul mengenal Tuhan. Tadi Steve bilang kan, justru lewat saya punya masalah, kegagalan saya, malah Steve mendalami firman Tuhan. Dan di situ Steve akhirnya tumbuh menjadi satu pribadi yang kuat, percaya, yakin, melangkah. Prosesnya nggak lama saudara. Prosesnya cuma 8-9 bulan tadi kan? Ya. Iya. Sekitar 9 bulan. Nah seringkali yang membuat kita lama mengalami proses karena kita memaksakan kehendak kita. Dan nggak sabar. Dan kita nggak sabar, bersungut-sungut. Akhirnya lewat bersungut-sungut kita tanpa kita sadari, kita sudah mulai melenceng nih. Keluar dari rancangannya Tuhan, tracknya Tuhan kan. Ternyata ini yang seringkali membuat kita lama mengalami mujizat. Betul. Padahal Tuhan tidak pernah tadi merancangkan yang jahat. Satu lagi ya mungkin masalah itu memang penting buat kita ya. Kan kita dibilang orang pemenang nih ya. Iya. Bagaimana kita bisa dikatakan pemenang kalau kita sendiri tidak pernah berjuang menghadapi masalah kan? Betul. Roma 8 ayat 37. Ya kan? Kita akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Iya. Ya, itu artinya kan harus Bertanding. lewat pertandingan yang Lewat luar masalah. biasa. Iya kan? Terkadang kita harus mengalami kegagalan di awal untuk supaya kita Tuhan bisa angkat. Untuk Tuhan bisa jadikan kita menjadi satu pribadi yang bisa memuliakan Dia. Ya. Tapi harus ikuti caranya Tuhan. Maka Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terkadang kita nggak ngerti. Benar banget ini. Iya. Terkadang kita nggak ngerti. Tapi dibutuhkan tadi, saya kutip sedikit dari Steve, kita perlu dekat dengan Tuhan untuk kita bisa mengerti rencana dan rancangan Tuhan, panggilan Tuhan. Jadi janganlah bersungut-sungut dengan masalah COVID-19 ini. Mungkin ada sesuatu yang saya percaya setiap kita nih Tuhan sedang bicara. Setiap keluarga Tuhan sedang berbicara kepada setiap keluarga, kepada setiap pribadi. Untuk apa? Untuk semuanya ini kita kembali kepada tujuan yang mulia. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita lupa. Kita lupa dengan panggilan Tuhan. Bahwa untuk apa kita diberkati. Untuk apa kita hari ini menjadi seorang katakanlah manajer, direktur, jenderal. Padahal Tuhan panggil kita. Tuhan angkat kita seperti Yusuf. Dia dipanggil, diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir karena Tuhan dia memuliakan Tuhan. Betul. Jadi berkat buat bangsanya, jadi berkat buat keluarganya. Nah itu yang seringkali kan kita lupa. Iya. Kebanyakan orang lupa sih seperti itu ya. Efesus 6 ayat 8 katakan gini, ini seringkali nih orang kalau bilang ini, wah tapi kan saya bukan panggilan saya kan bukan melayani Tuhan. Orang seringkali pikir kalau kita melayani Tuhan kita harus bekerja di gereja atau ya jadi usher, jadi apa. Kan nggak harus seperti itu. Yang penting apapun profesi pekerjaan kita harus ingat untuk apa kita ditempatkan di situ. Betul, dalam pekerjaan kita bisa melayani Tuhan. Bisa kok. melayani Tuhan kok. Jadi terang di dalam perusahaan itu bisa kok. bisa. Hidup jadi jujur. seorang pemimpin bisa. Iya. Ya mau dari manajer, direktur, jadi berkat buat bawahannya. Biar orang bisa melihat, kan Alkitab katakan, firman Tuhan katakan menjadi surat yang terbuka. Iya. Biar Orang bisa orang-orang baca, melihat ya. bahwa ada Kristus, ada kasih,
Orang-orang yang hidup dalam Kristus Yesus dalam kebenaran, hidupnya harus selalu punya kasih, jadi berkat. Ya, punya kesaksian hidup, punya pengalaman. Bukan berarti tidak pernah bisa mengalami kegagalan, tapi kegagalan itu mendewasakan dan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan akhirnya semakin juga hidup dalam kerendahan hati dan mau jadi berkat. Untuk ketemu, ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kegagalan di luar sana, lewat kesaksian tadi Steve, mereka akan dikuatkan. Jangan pernah menyerah, selama ada Tuhan, percaya, ya kan, semua kan begitu intinya. Tapi saya ingat satu omongan teman saya, dia bilang kalau mungkin lu sukses dulu, lu pasti sombong banget sih katanya. Itu saya tahu tuh yang ngomong teman kita tuh. Tuh yang di kamera. Yang di kamera. Yang di kamera. Tapi kalau saya pikir-pikir benar, saya orangnya dulu sombong karena saya pikir saya kan lulusan S2 juga, saya punya modal cukup, teman saya juga berpengalaman. Kalau saya sukses, mungkin saya akan lupa Tuhan. Dalam artian atau juga Tuhan tetap ingat, tetap melayani. Meskipun tapi kita terkadang punya rencana yang mulia. Oh, nanti kalau saya berhasil begini-begini, tapi kan Tuhan lebih tahu hati kita. Mungkin saya akan bilang, wah ini semua emang gue pintar, emang gue jago, emang gue hebat gitu. Karena saya punya tim yang baik, punya modal yang cukup gitu kan. Semua udah di mindset saya seperti itu. Mungkin kalau memang itu jadi, Tuhan itu cuman kadang-kadang sebagai, ayo Tuhan berkati ya, supaya saya dilihat orang gitu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi puji Tuhan dengan keadaan yang sekarang, justru saya ngeliat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Bukan saya lagi, saya bukan siapa-siapa, ilmu saya semuanya saya buang. Tapi dalam artian saya bisa ada sampai sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Amin. Bukan saya lagi. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa banyak orang berpikir bahwa kalau melayani Tuhan itu harus jadi pendeta, usher, WL, singer, pemain musik. Saudara, dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan kok. Dan jangan takut kalau kita melayani Tuhan kita akan kurang. Nah ini nih, banyak orang pikir kayak tadi. Ini bukti, kesaksian yang luar biasa memberkati. Pekerjaan dapat. Iya kan? Dapat. Melayani pun. Iya. Tetap melayani. Tetap melayani. Ya, nggak boleh nggak melayani saya. Ya, melayani tetap melayani, tapi pekerjaan dapat, penghasilan ada, Tuhan cukupi kok. Bahkan kan istri juga bekerja di tempat perusahaan pekerjaan yang baik, yang dibayar bukan dengan rupiah, tapi Singapura dolar. Iya. Jadi luar biasa di perusahaan yang gajinya terus Tuhan perhatikan, persembahan kasihnya PK-nya naik, PK-nya terus naik gitu, saudara. Karena itu jangan pernah takut. Efesus 6 ayat 8 katakan begini. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Jadi luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita takut untuk melayani Tuhan, takut bersaksi, takut kalau ambil bagian dalam pelayanan nanti saya gimana, waktu saya berkurang. Pekerjaan saya nanti akan juga waktunya berkurang. Nanti pendapatan saya juga pendapatan saya juga pasti akan berkurang karena saya juga berikan waktu untuk pelayanan. Saudara, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan deh. Pikiran yang salah itu. Itu salah. Tuhan punya cara, Tuhan punya 1 juta cara untuk memberkati kita. Betul. Cuman masalahnya kita mau atau tidak ikuti caranya Tuhan. Emang Tuhan punya cara yang unik. Terkadang sebelum kita sampai di atas, Tuhan bawa dulu kita ke bawah. Nah waktu di bawah jangan bersungut-sungut. Dekat, kita justru harus lebih dekat lagi supaya kita lebih peka dengar suara Tuhan, cari tahu. Karena cara Tuhan kerja tuh terkadang ya itu tadi, ada waktunya kita bergerak, ada waktunya kita diam, ada waktunya Tuhan taruh kita di bawah. Tapi ada waktunya, percayalah, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan tunjukkan ya bahwa Tuhan mau kita nih anak-anak Tuhan hidupnya berhasil, diberkati untuk jadi berkat. Amin. Jadi Steve kesaksiannya luar biasa. Terima kasih. Terus melayani. Jadi sekarang berarti nanti dalam waktu dekat dapat warga negara ini dong ya, Amerika dong ya. Keinginannya dalam waktu kan dekat. Ya? Rencananya sih green card aja dulu ya. Green card dulu ya. Iya. Jadi puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tetapi kita harus peka ya. Kalau memang Steve panggilannya untuk melayani orang-orang yang ada di Amerika, tadi kita dengar bahwa banyak orang-orang di Amerika bahkan Kristen tapi Kristen KTP. Kering sekali. Kering sekali karena selama ini mereka merasa bahwa kalau mereka mau diberkati kerja. Ya. Bukan berarti ikut Tuhan kita nggak perlu kerja. Kita juga harus kerja, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tetapi kalau kita berhasil, ingat nih, bukan kuat gagah pintar hebatnya kita. Kita memiliki keterbatasan. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Sehingga hidup kita, kalau buat saya pribadi, ada ketenangan. Ya. Jadi damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan selalu tetap ada kebahagiaan. Jadi apapun profesi, pekerjaan, penghasilan, pendapatan kita akan selalu mengucap syukur, selalu merasa cukup, tidak bersungut-sungut. Jadi hidup tenang. Ya, hidup tenang, awet muda, jauh dari penyakit. Sekarang jangan bersungut-sungut, percaya rancangan Tuhan itu yaitu untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi lewat masalah COVID-19 ini, jangan saudara pikir bahwa Tuhan tinggalkan kita. Ya, Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan Tuhan punya rencana dan rancangan yang baik buat saudara. Hari ini Steve, terima kasih. Terima kasih. Jadi saat ini masih di Indonesia nih ya, belum bisa balik. Ya. Belum bisa balik. Nggak ada pesawatnya, Pak. Nggak ada pesawatnya. Jadi rencana kapan? Juli ya. Harusnya Juni. Harusnya malah April 6. Tapi karena pesawatnya Singapura kan sedang kena lockdown. Jadi yang transit pun tidak boleh. Ya. Kemarin waktu 2 minggu lalu tuh saya lihat Juni baru ada. Juni. Setelah mau beli tiket kemarin saya buka lagi. Sekarang udah nggak ada. Juli sekarang ada. Karena kan Singapura perpanjang lockdownnya. Gitu. Jadi ya tetap jadi berkat. Terima kasih Steve. Amin, terima kasih. Kiranya jemaat Tuhan, semua saudara yang menyaksikan KKT ini, kuasa kasih Tuhan ini semua boleh diberkati. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tetap punya rencana dan rancangan yang indah baik buat kita semua. Tetap percaya, berkat Tuhan tetap ada. Amin. Penyertaan Tuhan tetap ada. Pertolongan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bahkan kita dekat dengan Tuhan atau tidak dekat dengan Tuhan, Tuhan tetap tolong kita kok. Ya. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, percayalah saudara, semua masalah yang kita alami akan lebih cepat ya selesainya. Karena itu, ayo banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, andalkan Tuhan. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena Dialah yang pegang kendali atas segala sesuatu, bahkan atas hidup kita. Tetaplah percaya, kiranya jemaat Tuhan boleh diberkati lewat kesaksian dari Steve. Terima kasih Steve, salam buat keluarga. Terima kasih. Salam juga untuk semua teman-teman yang ada di Amerika. Biarlah teman-teman di Amerika juga boleh diberkati lewat acara ini. Pak Rudi jangan lupa nonton. Ya, jemaat di Amerika jangan lupa nonton. Tuhan Yesus memberkati, sukses terus. Kita akan berdoa juga buat Steve. Dan saya juga akan berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Steve yang telah memberikan kesaksian yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah buat seorang anak muda yang bernama Steve. Tuhan pakai terus hidupnya untuk jadi berkat selama ia melayani di Amerika. Kami percaya Amerika akan diberkati. Amin. Kami percaya juga Indonesia diberkati. Amin. Tempat asal atau tempat kelahiran Steve juga diberkati karena Tuhan pakai orang-orang yang ada di bangsa ini untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah lewat acara ini iman kami boleh dikuatkan. Amin. Kami tahu tidak ada rencana rancangan Tuhan yang gagal. Bahkan Tuhan lewat kegagalan Steve, kami percaya Tuhan dengan mudahnya juga memulihkan keadaan Steve. Karena itu kita harus tetap percaya, kita harus terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau mereka menyaksikan tayangan ini, ada yang sakit disembuhkan.
Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan buat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami semua yang menyaksikan tayangan ini diberkati. Steve dan keluarga juga diberkati dengan segala pekerjaannya. Terima kasih Tuhan untuk acara Kuasa Kasih Tuhan ini. Berkati gereja kami, GBI Rem, baik yang ada di Hotel Ciputra dan juga yang ada di Dan Mogot. Tuhan berkati. Amin. Dan tim yang melayani hari ini, Tuhan juga berkati kami semua. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap terhubung dengan channel YouTube GBI Rem Ciputra. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jalan